Ya ini Masya Allah ya, ini satu lagi yang mungkin kita selama ini kan nggak pernah dengar kalau misalnya orang sholat di sebelah kita bacanya nggak kenceng-kenceng gitu ya kan. Tapi kalau di mazhab Hambali tadi mungkin pembacaannya lebih disingkat gitu loh. Nah ini Ustadz Syam ini kan agak berbeda dengan di Indonesia, yang kita mayoritas ini alhamdulillah banyak yang Imam Syafi'i kan gitu. Nah ini mana sih sebenarnya kalau misalnya kalau kita boleh bilang ya apa namanya, kenapa kok bacaannya berbeda-beda gitu loh. Apakah memang sebenarnya ini bisa dipersingkat atau memang baiknya ya udah deh lebih panjang lebih bagus. Bagaimana Ustaz Syam, mohon izin tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabaik guruku Habib Ustaz Maulana Mas Fadli serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin. Berbicara tentang salat bukan lagi gerakan yang berbeda, tapi bacaannya pun banyak perbedaan. Contoh misalnya takbiratul ihram, kita sepakat semuanya mengikuti para imam madhab. Allahu Akbar. Walaupun ada lagi pendapat lain mengatakan boleh bukan Allahu Akbar tapi senada dengan Allahu Akbar. Misalnya Allahul A'zam, ya Allah Maha Agung. Namun itu adalah pendapat yang tidak kita pakai. Maka subhanallah, baru masalah takbiratul ihram saja ini sudah ada yang namanya perbedaan bacaan. Kemudian masuk lagi setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, maka para sahabat melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, setelah takbir aku melihat engkau tidak langsung baca Al-Fatihah, namun diam sejenak. Doa apa yang engkau baca?" Maka dari sinilah muncul beberapa riwayat. Hadis riwayat Bukhari mengatakan bahwa Rasulullah menjawab, doanya adalah Allahumma ba'id baini wa baina khatayai kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib. Kalau di Indonesia dipakai oleh teman-teman kita dari Muhammadiyah. Maka ini juga daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacaan kedua iftitah ada yang mengatakan bahwasanya Rasulullah membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai situ. Kemudian ada lagi bacaan selanjutnya, Rasulullah ternyata lebih panjang sampai wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ada juga bacaan iftitah memulai langsung dari wajjahtu. Jadi tidak memulai dari Allahu Akbar kabira, tapi langsung wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh sampai selesai. Maka subhanallah, itu baru bacaan iftitah. Apa yang biasa kita gunakan? Oh ternyata kalau Syafi'i dari Allahu Akbar kabira sampai terakhir yang panjang itu. Kenapa panjang? Ciri khasnya Imam Syafi'i, semakin banyak peluang pahala ku ambil semua. Makanya Imam Syafi'i yang kunut. Makanya Imam Syafi'i yang panjang bacaannya. Karena menurut Imam Syafi'i, walaupun satu kali dilakukan Nabi, itu tetap sunnah namanya. Nabi katanya, oh Syafi'i kenapa kok kamu kunut? Kata Imam Syafi'i, apakah Nabi setiap hari, setiap pekan puasa Senin Kamis? Kata teman-temannya, oh, tidak juga sih, kadang Nabi puasa Senin Kamis, tapi kadang juga enggak puasa. Lalu kata teman-temannya, kata Imam Syafi'i, kalau begitu apakah puasa Senin Kamis sunnah? Ya tetap sunnah, walaupun enggak tiap Senin Kamis Nabi puasa. Kalau begitu kunut, apakah Nabi selalu kunut? Tidak selalu sih, waktu 1 bulan aja. Kalau begitu apakah kunut tetap sunnah? Ya tetap sunnah juga, tetap sunnah. Walaupun cuma 1 kali dilakukan Nabi, tetap sunnah. Maka Imam Syafi'i mengambil peluang pahala, subhanallah. Nah, dari iftitah tadi masuk ke Al-Fatihah. Beda bacaan lagi kah? Berbeda lagi. Kalau yang memasukkan basmalah sebagai bagian surah Al-Fatihah, maka basmalahnya harus dibaca. Imam Syafi'i, maka dari kalangan Syafi'iyah, maka jahar bacaan basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Imam yang lain tetap memasukkan basmalah dalam Al-Fatihah, tapi bacaannya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pula yang tidak membaca sama sekali. Masuk ke ruku. Ruku kita baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kalau tadi dikatakan di video mazhab Hambali hanya membaca sampai Subhana rabbiyal azim. Ada juga riwayatnya Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ada juga riwayatnya. Ada juga riwayat yang lain mengatakan ternyata ruku itu bacaannya adalah fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih
bismi rabbikal azim. Kenapa? Karena pada saat ayat ini turun, maka Rasulullah katakan jadikan itu sebagai bacaan ruku kalian. Kemudian ada lagi bacaan yang lain, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu dan seterusnya. Kemudian ada lagi bacaan yang lain, subuhun quddusur rabbul malaikati warruh. Itu baru sampai ruku saja, belum sami Allahu liman hamidah, belum sujud. Namun ternyata yang perlu kita pahami, yang manakah menjadi rukun, mana yang tidak rukun. Supaya apa? Supaya kalau bacaan-bacaan yang tidak rukun tidak usah kita permasalahkan. Wallahu taala. Masya Allah, seru ya kalau kita ngebahas masalah sholat ya. Seru banget. Ternyata banyak banget ya, sebenarnya perbedaan-perbedaan itu yang sebenarnya nggak perlu diperdebatkan Banyak memang. sekali. Karena semua benar. Sana semua Semuanya. benar. Karena semua benar. Tapi Semua- gini, Dan semua punya dalil. tapi benar gini Bib, ya ada juga nih, apa benar katanya kalau misalnya orang yang beda mazhabnya nggak usah sholat bareng-bareng atau berjamaah sama-sama. Mungkin pernah ada satu contoh gitu di masjid, udah jangan sholat sini, mazhabnya beda gitu ya kan. Ada yang mungkin kita bisa sholat disapuin, malah ada juga yang begitu tuh. Nauzubillah min dzalik, astagfirullahaladzim. Nah ini sering banget terjadi perdebatan-perdebatan kayak gini, ini harusnya bagaimana nih Bib dibahasnya Bib? Masya Allah, nanti kita bahaslah. Jangan sekarang ya. Jangan panjang ini. Oh ya udah Nanti salah paham kalau dijelasinnya Oh iya singkat. benar. Jangan salah paham, malah terkeseleo lidah lagi ya. Bahaya juga. Ya udah nih buat jamaah yang ada di rumah ya, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi. Kita akan mendengar jawaban dari guru kita Habib Muhammad Syahab setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.